Ya, materi kuliah hari ini adalah tentang fenomena antarmuka, ya, atau dalam hal ini tentang tegangan permukaan. Tujuan kuliah ini kurang lebih, ya, kita bisa, ya, mahasiswa diharapkan mampu menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Ya, kemudian menerangkan hubungan antara tegangan permukaan versus viskositas, menerangkan metode dan alat yang digunakan menentukan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka zat cair, menentukan harga konsentrasi misal kritik atau KMK. Nah, kalian bisa lihat ini adalah fenomena, ya, alam, ya, dikaitkan dengan fenomena fisika. Bayangkan inilah yang sedang kita kaji, ya, yang sedang kita pelajari. Serangga ini bisa mengapung di atas air, ya. Nah, ini secara fenomena fisika itu minimal ada dua, ya. Yang pertama karena adanya tegangan permukaan, ya. Yang kedua adalah tentang densitas, ya, massa jenis. Kalian pernah mencoba mungkin menjatuhkan atau menaruh silet, ya, di atas air, atau menaruh misalkan jarum di atas air. Nah, kenapa itu tidak bisa tenggelam, ya, antara jarum atau silet? Nah, itu karena adanya fenomena tegangan permukaan, ya. Ini juga kaitannya dengan fenomena kelistrikan sebenarnya, ya. Nah, bisa jadi di antara dua zat tersebut, ya, padat ataupun cair itu dia mengandung muatan yang berbeda, ya. Ketika mengandung muatan berbeda maka terjadi tolak menolak, ya. Nah, ini ketika serangga bisa mengapung di atas air, ya. Nah, kemudian ini, ya, beda lagi, ya. Kenapa air hujan yang jatuh dari langit itu dalam bentuk buliran-buliran seperti ini, ya. Kok tidak gelondong, ya, tidak tidak pure, apa namanya, dalam bentuk gelondongan, ya. Nah, ini karena fenomena tarik menarik antar partikel sejenis, ya. Dan itu hanya pada suatu kapasitas tertentu, ya. Nah, sekarang apa itu antarmuka dan apa itu permukaan, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah interface, ya, batas muka, ya. Ini adalah bila mana beberapa fase berada bersama-sama, maka batas di antara fase-fase itu dinamakan antarmuka atau interface, ya. Ya, seperti air di udara, maka kan ada batas mukanya, ya, batas permukaannya. Antarmuka dapat berada dalam beberapa jenis yang dapat berwujud padat, cair, dan gas, ya. Nah, ini penggolongan antarmuka, ya. Kita mengenal 3 fase zat, ya. Ada padat, cair, dan gas. Udah berangkat. Ada gas dan gas, ya. Antara gas dan gas ini tidak ada antarmuka karena bercampur rata, ya. Gas dan cair, ya. Antarmuka cair air dengan udara, ya. Seperti di atas gelas yang kita isi air itu kan ada batas permukaan, atasnya udara, ya. Berarti itu kan gas dan cair. Kemudian padat gas, ya, permukaan padat, permukaan meja, ya, meja dengan udara, gitu, ya. Cair-cair, ya, antarmuka cair dan cair emulsi, ya. Misalkan, ya, kayak itu apa contoh kan air dengan minyak itu kan ada permukaan air dan permukaan minyak, ya.
Cair padat, antarmuka cair padat, contohnya suspensi. Kemudian padat-padat, antarmuka padat-padat, partikel serbuk ya, berhadapan. Nah, ini pembuka ya bagi kalian bahwa kalian mengenal bahwa fase zat ya itu dibagi menjadi 3, ada padat, cair, dan gas, dan kemudian bagaimana penggolongan antar muka ya. Soalnya bayangkan oleh kalian tuh muka mereka berhadapan ya. Nah, ini fenomena antarmuka di dalam bidang farmasi dan kedokteran. Nah, ini ngapain sih kita belajar ini ya, fenomena antarmuka ini? Satu, faktor yang sangat penting antara lain mempengaruhi penyerapan obat ya pada bahan pembantu padat dalam obat jadi. Ya. Jadi kalau kita ngobatin itu bagaimana caranya tidak bleber ya, tidak kemana-mana, tidak pada tempat yang kita inginkan ya. Artinya kita belajar fenomena antarmuka karena ini nanti katanya dengan tingkat pengikatan ya, bagaimana padatan ataupun misalkan kulit kita itu bisa menyerap krim. Nah, seperti itu. Makanya kita belajar tentang itu. Penetrasi molekul melalui membran biologis. Nah, ya ini ya, maksudnya ya, penyerapan lah pada membran biologis ya, pada jaringan biologis kita, misalkan ya mungkin dinding lambung, mungkin permukaan kulit ya, dan lain sebagainya. Pokoknya membran biologis. Kemudian pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel tak larut dalam media cair untuk membentuk sediaan suspensi. Nah, ini kaitannya adalah dengan sediaan farmasi ya, sediaan obat. Oke. Nah, kita lari ke tegangan permukaan. Ada kohesif, ada adhesif. Nah, tadi yang di muka itu Bapak bilang kenapa serangga bisa ngapung di atas. Kenapa ketika kalian meletakkan, bukan menjatuhkan ya, meletakkan jarum di atas air itu bisa di atas air tanpa tenggelam ataupun silet ya. Nah, ini kaitannya dengan kohesif dan adhesif ya. Kohesif itu adalah gaya tarik menarik antar partikel sejenis. Adhesif adalah gaya tarik menarik antar partikel tidak sejenis. Nah, gini, Bapak balik ke sini ya. Ini lebih cenderung adhesif ya. Antara partikel yang tidak sejenis dia ada tarikannya. Ya, tarikan di permukaan ya. Antara air dengan serangga ya. Ya, ini kan sifatnya adhesif, satu air satu serangga. Tarik menarik ya ataupun force ya, pada dua jenis fase benda yang berbeda. Sebutlah bahwa serangga ya, kemudian silet ataupun jarum itu tadi adalah padatan ya. Di atas air berarti cairan. Padat dan cair terjadi tarik menarik ya, bersifat adhesif. Nah, kalau ini bersifat kohesif ya. Nih, buliran air ini ya, dia pengen menyatu dengan temannya juga, dengan air, dengan partikel air juga ya. Maka bersifat kohesif. Ko itu artinya satu fase ya, air, udara, padat ya. Kohesif. Nah, kaitannya dengan situ ya. Nah, sekarang sudah mengerucut ya. Kalau kita belajar di muka tentang tegangan permukaan, mahasiswa dibawa dulu apa sih fenomena di alam itu ya. Fenomena seperti apa? Ya, fenomenanya seperti tadi, adanya serangga yang bisa hinggap di atas air ya. Kemudian adanya benda padat ya. Bapak contohkan adalah jarum ataupun silet ya, bisa mengapung di atas permukaan air. Dan kemudian kohesifnya adalah seperti air yang jatuh ya, air hujan jatuh itu dalam bentuk buliran ya. Ini karena kaitannya dengan kohesif dan adhesif.
Nah, dia adalah ini tanda panah ini menunjukkan gaya tarik menarik ya, gaya tarik menarik. Ini interface ya, batas muka ya. Interface itu batas muka, permukaan. Ini gas, ini liquid ya. Artinya ini gas, ini cairan ya. Gitu. Antar cairan dia memiliki gaya kohesi, tarik menarik ya, antar sendirinya. Juga gas ya. Nah, di daerah ini namanya adesi ya. Tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis antara gas dengan liquid. Nah, seperti ini. Kaitannya dengan ini. Nah, yang terjadi pada serangga itu di sini ya. Kalau ini gas dengan liquid ya. Kalau serangga berarti solid ya, padat dengan liquid. Ini terjadi ikatan ya, tarik menarik ya di situ sehingga dia bisa ngapung di atas air ya. Ketika tapi ya berat serangga itu tidak cukup besar. Kalau serangga itu berat otomatis ya dia akan tenggelam karena gaya berat dia tidak bisa terimbangi oleh gaya ikatan ya antar ikatan di interface ini, ikatan di batas permukaan ini ya, seperti itu. Nah, sekarang sini ya. Apa itu gaya kohesi dan adesi? Ya. Jadi kita sudah mulai mengerucut lagi ke arah karena apa sih kok bisa terapung itu? Karena kohesi dan adesi, gaya kohesi dan adesi. Apa sih artinya gaya kohesi adesi ya? Hesi ini tarik menarik ya. Dan ko ini sejenis, ad itu berbeda ya. Kohesi adalah gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis ya. Gaya ini yang menyebabkan antara zat yang satu dengan yang lainnya berbeda jenis tidak dapat menempel karena molekulnya saling tolak menolak. Adesi ya adalah gaya tarik menarik antar molekul berbeda jenis ya. Bedanya cuma gitu ya, sejenis dan berbeda jenisnya. Gaya ini menyebabkan antara zat yang satu dengan lain berbeda jenis dapat menempel karena molekulnya tarik menarik atau merekat ya. Kemudian kerapatan dan jarak antar molekul adalah aspek yang mempengaruhi gaya tersebut ya. Ya betul, semakin rapat ya semakin kuat ya. Kerapatan dan jarak antar molekul semakin besar, maka gaya kohesi yang didapat semakin besar. Nah, tadi ya Bapak bilang bahwa semakin rapat itu semakin besar ya. Nah, ini gaya kohesi pada zat padat itu lebih besar daripada cair ataupun daripada gas. Betul ya. Bapak contohkan gini, meja itu sangat kuat untuk kita hancurkan, pecahkan ya. Batu juga sangat kuat ya. Itu kan zat padat. Lebih kuat daripada cair ya. Cair masih kita pecah ya. Air di ember kita pukul ya bisa berantakan kemana-mana ya. Artinya masih kurang dibandingkan zat padat. Apalagi gas ya. Gas kita tiup aja berantakan kemana-mana ya. Betul. Gaya kohesi pada zat padat itu lebih besar daripada gaya kohesi pada cair ataupun gas ya. Nah, ini sebenarnya ilmu seperti ini mudah kalian pahami ya. Hanya karena kita belajar di farmasi ini harus kita explore lagi. Artinya untuk kaitannya dengan bagaimana kita mengetahui atau tindakan kita dalam rangka sediaan farmasi gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah tegangan permukaan. Oh ya, kasih tahu Bapak ketika nanti ini ternyata PowerPoint ini nggak kelihatan oleh kalian ya. Ntar Bapak ngomong apa kalian nggak dapat presentnya ya. Oke, tegangan permukaan. Istilah dalam bahasa Inggris adalah surface tension ya. Tension itu tegangan ya, gaya, tarikan, ya, dorongan itu tegangan gitu ya, sesuatu yang menegang ya. Permukaan itu adalah surface ya. Jadi istilahnya dalam bahasa Inggris adalah surface tension. Jadi kalau kalian pengen cari video-video ini, judulnya adalah surface tension.
Tapi rata-rata videonya itu banyak kan dari India ya. Oke, nah ini menurut Alfred Martin, Farmasi Fisika edisi 2 tahun 93. Nah, ini kalian kalau mau punya bukunya ya, ini buku farmasi yang sering kita pakai itu adalah Alfred Martin ya. Bapak punya bukunya waktu itu ya. Karena kemarin kebanjiran, kena banjir jadi Bapak buang nih. Harganya cukup mahal, ini sekitar 700 satunya itu. Jadi kalau dua jadi 1.400.000 ya. Tapi ada itunya ada KW-nya ya, di Tokopedia tuh ada 100.000 atau berapa itu ya. Tapi dengan kertas yang kertas buram ya. Nah, kalau kalian pengen punya, nah ini buku Alfred Martin ya, Farmasi Fisika. Yang edisi baru itu adalah 93 ya. Nah, oke. Itu cukup bagus ya, bukunya sangat bagus sekali. Jadi kalau kalian kuliah farmasi pegang satu buku itu sampai dengan akhir itu kayaknya bagus sih enaknya. Oke, tegangan permukaan adalah gaya persatuan panjang yang harus dikerjakan sejajar permukaan untuk mengimbangi gaya tarikan ke dalam pada cairan. Nah, mengerucut lagi tentang tegangan permukaan ya. Bukan mengerucut ya, seolah menyandingkan. Yang tadi kita bicaranya kohesi adesi. Sekarang kita ke sebelahnya, bicaranya adalah pengertian tegangan permukaan ya. Jadi disebutkan tegangan permukaan itu adalah gaya persatuan panjang yang harus dikerjakan sejajar permukaan untuk mengimbangi gaya tarikan ke dalam ya pada cairan. Oke, tegangan permukaan zat cair. Nah, sekarang zat cair adalah gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan zat cair, sejajar permukaan zat cair yang dapat mengimbangi gaya kohesi antar molekul zat cair dari gaya terhadap zat lain di permukaan. Nah, jadi ini kaitannya zat cair ya. Ingat yang tadi, kalau dia sama jenisnya berarti namanya gaya kohesi. Nah, ini kan gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan zat cair yang dapat mengimbangi gaya kohesi ya antar molekul zat cair dari gaya terhadap zat lain di permukaan. Nah, seperti itu. Karena ini pada zat cair maka kaitannya adalah gaya kohesi ya. Hal tersebut terjadi karena pada permukaan gaya adesi antar cairan dan udara itu lebih kecil daripada gaya kohesi antara molekul dan cairan ya. Sehingga menyebabkan terjadi gaya ke dalam permukaan zat cair. Iya, kalau kita berkecenderungan tenggelam itu karena seperti ada gaya ke dalam ya pada permukaan zat cair, kayak dihisap seperti itu. Ya. Oke, ini kemudian jadi ada semacam konklusi ya bahwa gaya kohesi itu adalah gaya adesi ditambah tegangan permukaan. Ya. Gaya kohesi antar zat cair ya, air dengan air itu sama dengan gaya adesi air dengan udara ditambah tegangan permukaan ya. Tapi rata-rata karena gaya adesi ini sangatlah kecil ya, gaya adesi antara cairan udara lebih kecil ya daripada gaya kohesi. Nah, maka ini ditambah tegangan permukaan. Nah, ini yang disebutkan oleh Alfred Martin ya dalam buku Farmasi Fisik. Oke. Kemudian berlanjut ya. Tegangan antar muka. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi tegangan permukaan, surface tension, ya. Sekarang adalah tegangan antar muka. Nah, beda lagi ya. Atau surface aktif, ya. Menurut Alfred Martin, ya, dalam Fisika Farmasi edisi 293, tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur. Oke. Selalu tegangan antarmuka itu lebih kecil daripada tegangan permukaan. Surface aktif itu selalu lebih kecil daripada surface tension. Karena gaya adesi
ya, antar dua fase cair tidak bercampur, yang tidak bercampur adalah lebih besar daripada gaya adhesi ya cairan dengan udara ya. Ya tadi ya, antara air dengan air itu pasti lebih besar daripada air dengan udara ya. Air bisa bersatu dengan kawan-kawannya karena gaya kohesinya kuat ya. Ya, terkecuali di permukaan itu ketika terjadi kenaikan suhu maka terjadilah uap ya. Uap itu salah satunya adalah gaya adhesi ya yang cukup besar sehingga mengangkat permukaan partikel air naik ke atas. Oke, kesimpulannya adalah cairan yang bercampur sempurna tidak ada tegangan permukaan. Nah, ini kalau cairan bercampur sempurna ya tidak ada tegangan permukaannya. Ibaratnya kalian kalau berteman ya bercampur dengan teman-teman kalian berarti saling tidak ada tegangan ya, saling tidak ada ya apa namanya sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak kalian suka ya. Karena kalian bisa bercampur dengan teman-teman kalian. Gitu gampang mudahnya kita kasih konklusi ya. Tidak ada tegangan antarmuka. Tegangan antarmuka kalian bisa definisikan aja dari kalimatnya. Tegangan antarmuka. Jadi saling oposisi ya, saling berlawanan, saling tidak suka, nah semacam itulah mungkin bahasa mudahnya ya. Nah, tapi ini pada cairan gas ataupun padatan. Ya. Oke, nah merujuk lagi dari Alfred Martin yang tadi di buku Farmasi Fisika itu, kemudian ada perumusan ya. Perumusan tegangan permukaan. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang permukaan. Nah, simbolnya adalah gamma ya. Dengan satuan dyne per centimeter, dyne per centimeter ya. Ini kan bahasa Inggris jadi bacanya harus dyne ya. Bukan dyne ya. Dyne per centimeter. Dengan notasi rumus bahwa gamma sama dengan FB per 2L. Di mana masing-masing gamma tegangan permukaan satuannya unitnya adalah dyne per centimeter ya. FB ya, force ini B, gaya yang dibutuhkan memecahkan lapisan film. Oh, pokoknya gaya ya, force. L adalah panjang benda, batang. A adalah percepatan gravitas. Oh, ini mungkin yang berikutnya ini. Sebentar. Nah, ini. Oh, sorry. Oke. Ya, ini. Iya. Nah, ada satu contoh jika panjang kawat L adalah 5 cm dan massa yang diperlukan untuk memecah film sabun adalah 0,5 gram. Hitung tegangan permukaan larutan sabun. Gravitasi 9,81 cm per detik kuadrat. Oke. Gaya ke bawah sama dengan massa kali gravitasi ya. Maka ini M ya, massa kali gravitasi dibagi 2L ya, dibagi 2 kali 5 cm. Ini kan rumusnya ini ya. FB ya, gaya itu adalah mg, massa kali gravitasi dibagi 2L. Nah, dapatlah 49 dyne per centimeter. Nah, ini adalah tegangan permukaan. Nah, hitung usaha atau work kerja untuk menarik kawat 1 cm ke bawah. Ya, itu dari mana ini ya? Karena luas bertambah 10 cm persegi, maka 49. Oh, ini dari rumus yang ini. Nah, ini ya, rumus ini. Harusnya ini PowerPoint yang ini tuh di atas dulu baru ngerjain soal ya. Nah, pakai rumus yang ini bahwa work done ya gamma kali delta A ya. Gamma ini adalah 49 dan per centimeter, luasnya adalah 10 cm persegi ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ada latihan soal, ada 3 latihan soal. Nah, perhatikan oleh kalian semua ya, perhatikan oleh kalian semua. Ini Bapak harap ini dijadikan tugas ya. Nah, latihan soal ini adalah tugas kalian
dan sebagai tugas kedua, ya, tugas kedua. Kalau tugas pertama adalah kemarin tentang reologi yang Bapak minta kalian hanya menggambarkan, hanya menulis ulang tentang tabel, ya, tabel rheological behavior, ya, perilaku reologi pada beberapa zat cair. Nah, untuk apa? Supaya kalian nanti itu akan kalian pakai sampai akhir kuliah, insya Allah akan dipakai ya, karena itu kayak pedoman kalian dalam apa ya, dalam kaitannya sediaan farmasi ya. Ada pasta, ada gel, ada liquid dengan viskositas rendah, viskositas tinggi, dan seterusnya. Nah, ini adalah tugas yang kedua ya. Nanti tolong kalian kerjakan ya 3 nomor ini dan masukkan ke MS Team. Nanti Bapak akan bikin assignment-nya ya. Jadi tinggal kalian reply seperti sebelum-sebelumnya ya. Dari tugas itu kalian jawab dengan jawaban latihan soal ini. Dan latihan soal ini ditulis tangan oleh masing-masing ya, ditulis tangan oleh masing-masing. Sebenarnya tujuannya adalah supaya kalian melakukan sendiri, kalian mengerti sendiri ya. Kalau nanti ditulis di komputer biasanya ada sebagian teman-teman kalian itu copy paste sehingga kalian hanya tahu copy paste dan tidak tahu cara mengerjakannya ya. Bolehlah kalian bisa dapat nilai tapi kalian tidak dapat ilmunya ya. Jadi percuma juga. Mending coba-coba kerjakan sendiri atau dengan teman kalian diskusi ya. Tujuannya adalah supaya mengerti ya. Karena sebenarnya dari jejak tulisan itu kalian Bapak bisa mengerti ini anak mengerjakan sendiri, melakukan sendiri ataupun dengan dari temannya, itu bisa kelihatan sebenarnya dari jejak tulisannya. Oke, ini nanti tolong kalian kerjakan. Kalau nggak salah ada 5 nomor. Nah, betul, ada 5 nomor ya. Ini juga dilakukan oleh kakak kelas kalian dulu ya. Yang sekarang udah di tingkat 2, tugasnya adalah ini ya. Oke, sekarang bagaimana pengukuran tegangan permukaan? Oh, ya Allah. Aduh, hilang. Bagaimana pengukuran tegangan permukaan? Kasih tahu Bapak kalau ini slide ini tidak kelihatan oleh kalian ya. Kalian bisa langsung membuka audio saja. Pengukuran tegangan permukaan. Nah, ini ya mudah-mudahan nanti kita setelah Lebaran kita bisa ke kampus ya. Nanti kita akan melakukan percobaan. Percobanya itu sangat mudah sekali. Cuma mencelupkan pipa kapiler dan dihitung ketinggiannya berapa ini. Jadi ketika ada pipa yang pipa kecil, pipanya tuh sekecil sebesar sapu lidi, ya, sebesar sapu lidi, dicelupkan dalam satu permukaan air, ya permukaan air, permukaan minyak atau permukaan zat cair yang lainnya, dan dihitung berapa ketinggiannya, dan juga kita ukur berapa jari-jari dari pipa ini, diameter ini, kemudian kita bisa hitung gamanya berapa dari rumusan ini ya. Ya, oke. Jadi pengukuran tegangan permukaan itu yang pertama adalah metode kenaikan pipa kapiler ya. Tegangan permukaan diukur dengan melihat ketinggian air ya atau cairan yang naik melalui suatu kapiler. Ya. Metode kenaikan kapiler hanya dapat digunakan untuk mengukur tegangan permukaan, tidak bisa untuk mengukur tegangan antar muka. Nah, ini hanya mengukur tegangan permukaan zat cair itu sendiri. Ya. Perumusannya adalah bahwa gamma setengah RH rho G. Ya. Setengah R itu jari-jari dari pipa ini. Jari-jarinya sangat kecil sekali dalam ukuran milimeter. H itu ketinggian. Jadi setelah dicelupkan, ini permukaan air ini naik ke atas. Rho itu adalah massa jenis air ini, ya. Dan G adalah percepatan gravitasi, ya, konstanta. Nah, nanti kita akan menggunakan persamaan ini untuk menentukan berapa tegangan permukaan. Ya. Oke, nah,
Percobaan menentukan tegangan permukaan dengan cara ini harus memperhatikan beberapa hal ya. Nah, ini harus beberapa hal yang kemudian harus kita kontrol ya. Pertama, bejana luar harus mempunyai garis tengah yang lebih besar dibandingkan kapilernya. Oh iya betul ya. Maksudnya ada lubangnya ya. Tabung kapiler garis tengahnya harus seragam dan penampang lintangnya harus bundar. Ya betul, namanya juga pipa kapiler itu melingkar, maksudnya gampangnya melingkar ya, melingkar dan sama dari bawah sampai atas itu tidak ada yang menggembung, tidak berbelok ya. Tidak ada permukaan dalam yang cekung dan seterusnya. Pokoknya lurus gitu, ya. Dinding kapiler sebaiknya dibasahi dulu ya sebelum dimulai pengukuran ya. Ini supaya menghilangkan ini mungkin partikel debu dan lain sebagainya. Kalau dibasahin jadi dia partikel debu itu terikat oleh pembasah itu, air itu, sehingga bisa kita ciprat-cipratkan untuk keluar ya. Artinya di dalam pipa kapiler itu bersih dari partikel padat kecil ya. Dan kemudian suhu harus diawasi, dikontrol. Betul. Ya, kaitannya dengan pemuaian dan penyusutan ya. Kalau terjadi pemuaian berarti garis tengahnya kan jadi melebar nanti ya. Tidak sama yang kita lakukan di setiap percobaan akhirnya ya. Ataupun kalau suhu turun jadi menyusut, artinya garis tengahnya jadi mengecil ya, diameternya mengecil. Maka perlu dikontrol ya. Dikontrol itu bukan pada suatu nilai tertentu, tapi pada suatu nilai yang sama terus gitu ya. Kalau kita melakukan percobaan pada suhu kamar 27 derajat, maka ya terus 27 derajat dikontrol di temperatur itu ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa segera ketemu secara offline sehingga bisa melakukan percobaan ini ya. Kalau enggak nanti atau pertemuan nanti atau hari ini Bapak tunjukkan videonya ya. Bapak kayaknya ada tentang percobaan menentukan tegangan permukaan. Nah, ini perumusan kenaikan kapiler ya. Yang tadi gamma adalah setengah RH rho G. Ya, kayaknya udah nih ya. Gamma itu tegangan permukaan dalam satuan Dyne per centimeter ya. Atau Newton per meter kalau kita pakai satuan MKS. Kalau ini satuan CGS. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat adanya perbedaan satuan CGS dan MKS ya. Kemudian jari-jari pipa kapiler ini bisa sentimeter atau meter. Ya. Rata-rata karena ini sangat kecil, hampir milimeter, maka dalam bilangan pangkat kalau di dalam meter ya. Jadi kalau misalkan ini mungkin 5 kali 10 pangkat min 3 meter misalkan seperti itu. Ketinggian cairan di pipa kapiler, ya, massa jenis cairan itu rho dan G adalah gaya gravitasi. Bukan gaya gravitasi, percepatan gravitasi ya. Oke. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode tensiometer Dunui ya. Nah, ini sebenarnya lebih akurat ya, lebih akurat dibandingkan metode kapiler ya. Cuma kita kampus belum ada kalau nggak salah ya. Kalaupun ada pasti Bapak dikasih tahu ya. Jadi dia cincin ya, gini. Metode cincin Dunai dapat digunakan mengukur tegangan permukaan ataupun tegangan antar muka. Jadi dua ya. Kalau tadi pipa kapiler hanya tegangan permukaan, nggak bisa tegangan antar muka. Prinsip dari alat ini adalah gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin platina iridium. Ya, cincin platina iridium yang dicelupkan pada permukaan atau pada antar muka sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antar muka dari cairan tersebut. Jadi ketika ini dicelupkan ke atas, ke dalam cairan ini ya, diangkat ke atas itu kayak ada grendel gitu. Nah, seperti ini nih. Ya, naik dulu sebentar baru dia lepas ya. Nah, perumusan tensiometer Dunui. Nah, ini
gamma itu adalah skala yang terbaca dyne ya, gaya dibagi 2 kali keliling lingkaran. Karena L-nya itu dalam bentuk keliling ya, kan dia dibuat seperti lingkaran. Maka L itu sama dengan keliling kali faktor koreksi. Di mana gamma adalah tegangan permukaan, keliling adalah 2VR. Ya. Faktor koreksi diperoleh dengan menghitung nilai tegangan permukaan antara air, yaitu 72,8 dan per cm. Gamma air diketahui dari literatur ya Alfred Martin. Nah, insya Allah kita kalau bisa ke kampus dan kita bisa melakukan percobaan eh, menentukan tegangan permukaan dengan minimal dengan pipa kapiler, kita nanti akan nge-proof angka ini ya, membuktikan betul nggak tegangan permukaan dari air itu adalah 72,8. Nah, ini yang dilakukan oleh Alfred Martin ya, dikemukakan dalam bukunya Farmasi Fisik edisi tahun 1993. Oke. Kemudian ini beberapa daftar tegangan permukaan ya. Sebentar Bapak mungkin akan lihatkan kalian video tentang cincin Dunui ya. Sebentar Bapak buka dulu. Ya. Mana ya? Buka. Oh ini nih ya. Ini Bapak buka. Bapak tanya dulu, ini kelihatan cincin yang lagi dibakar? Boleh buka audionya satu? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oh baik ya, oke. Ini contoh, bukan contoh ya, praktek menggunakan cincin Dunui. Ini adalah platina iridium yang dibakar ya lewat Bunsen dan akan dihitung berapa, bukan dihitung dianya ya, kita akan menghitung suatu cairan tegangan permukaannya berapa dan tegangan antar muka ya. Oke, kita lihat dipanaskan platina iridium di atas pembakar ya sampai dengan merah padam kalau nggak salah ya, sampai dengan nah ini siap dimasukkan, siapkan cairan. Ini dua cairan yang berbeda kemudian dicampurkan ya. Nggak tahu ini kok nggak ada suaranya ya, Bapak lupa lagi apa ada suaranya atau enggak. Nah ini cincin platina iridium siap dimasukkan dan kemudian sepertinya ada satuan pengukuran ya berapa ketinggian. Nah, oh iya, kita harus menggunakan ada softwarenya ya, ini yang kemudian mungkin uh, cukup mahal sehingga kampus belum menyediakan ya, belum menyediakan. Sebutlah ini adalah dua cairan, bawah itu adalah air ya, air murni air ya, aqueous. Atas ini mungkin minyak karena dia tidak bisa bercampur ya, entah oil apa ya. Nah, perhatikan oleh kalian itu sempat ada eh, apa namanya stretching ya, apa namanya pemuluran pemuluran gerak ya. Nah, ini kalau kita ukur dia dalam satuan milinewton per meter ya. Start measuring. Dimulai pengukuran. Nah, lihat oleh kalian ini ada
Betul, seperti itu. Itu ada tarikan berapa tegangan permukaan dan ini bisa dibaca dengan software ini ya, dengan entah apa ini ya, software sehingga bisa bisa kalian lihat ini adalah 60,81 milinewton per meter. Interfacial tension. Oh, berarti ini tegangan permukaan ya, interfacial tension. Oh, sorry. Tegangan antar muka ya, tegangan antar muka. Kalau tegangan muka itu kan surface tension ya. Kalau interfacial itu antar muka tension. Berarti ini tegangan antar muka dan nilainya kurang lebih 60,81 milinewton per meter ya. Seperti itu. Nah, oke, Bapak balik lagi. Ini Bapak close. Nah, yang ini ini adalah daftar tegangan permukaan atau antar muka terhadap air ya pada suhu 20 derajat Celcius. Air ini adalah 72,8 ya, gliserin 63,4, asam oleat adalah ini, bensin adalah 28,9, minyak zaitun 35,8 dan seterusnya ya. Dan tegangan antar muka untuk air raksa ya, N-heksan dan seterusnya adalah seperti ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu, bisa melakukan percobaan dan kita ingin membuktikan ya. Benar gak tegangan permukaan air itu adalah sekitar 72,8 ya. Ini berdasarkan Martin ya, Alfred Martin, edisi tahun 93, Farmasi Fisika Jakarta UI ya. Halaman 925 ya. Kalau kalian nanti pengen punya bukunya, bisa beli di Tokopedia juga banyak ya. Yang tadi Bapak bilang apa namanya, yang tidak aslinya ya. Harganya nggak lebih dari harganya sekitar 200 ke bawah ya. Nah, kemudian koefisien sebar itu suatu zat yang terbentuk cairan mengalami penyebaran bila ditaruh pada permukaan cair bila gaya adesi antar kedua cairan tersebut lebih besar dibandingkan gaya kohesinya. Ya, ya Allah. Nah, ini nggak Bapak bahas dulu ya. Nanti sebenarnya Bapak ingin apa namanya, kita melakukan praktek dulu baru kemudian lari ke sini. Jadi koefisien sebar itu kaitannya dengan tegangan permukaan ya. Gini, kalau kalian bayangkan ketika apa ya, melumasi tangan kalian dengan zat cair yang berbeda, pasti nanti ada tingkat penyebaran yang berbeda ya. Misalkan melumasi minyak goreng di atas tangan kalian, kemudian dengan melumasi air di atas tangan kalian, pasti penyebarannya itu beda. Dan penyebaran itu berkaitan dengan tegangan permukaan ya. Nah, dirumuskan kayak gini. Jadi S ini gamma S dikurang gamma L ditambah gamma LS. Ya. Nah, Bapak akan lihatkan video lagi mungkin ya. Dan ini minggu depan saja tentang surfaktan ya. Juga absorpsi positif dan negatif biar apa ya, totalitas minggu depan ya. Jadi hari ini tidak terlalu banyak yang bisa kalian serap ya. Jadi cukup itu aja, yang penting bisa keserap, bisa mengerti ya tentang fenomena antarmuka atau tegangan permukaan ya. Coba Bapak lihatkan video lagi mungkin, surface tension ini apa ya, viskometer ini, oh sorry,